Salam saudara dan saudari, sekali lagi kita berjumpa. Semua ini adalah karena kasih anugerah Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita datang kepadanya di dalam doa. Haleluya. Allah Bapa kami yang dalam surga, kami berterima kasih untuk kesempatan ini di mana kami dapat mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini dalam kami mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, saya berdoa Engkau ampuni dosa-dosa saya Tuhan, segala pelanggaran saya Tuhan, dan di dalam saya menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, saya berdoa biar Roh Kudus-Mu yang berbicara melalui kata-kata yang keluar daripada mulut saya Tuhan, supaya kata-kata itu adalah kata-kata yang membawa kehidupan untuk setiap pribadi kami. Karena firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang akan menuntun kami, yang akan memimpin kami dalam kehidupan kami, supaya kami dapat hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami dapat hidup di dalam kekuatan yang datang daripada Engkau, dan berkat-Mu Tuhan akan mengalir dalam kehidupan setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka di dalam Kolose. Kolose pasal yang ketiga, kita akan membaca mulai daripada ayat 5 sampai ayat 11. Kolose pasal yang ketiga, kita akan membaca ayat 5 sampai ayat 11. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang babar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Saudara-saudari, semua kita ataupun kebanyakan daripada kita meminati sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu adalah sesuatu yang akan membawa perubahan kepada kita. Contohnya, kita mau mempunyai rumah yang baru, ataupun kereta yang baru, ataupun ada sesuatu yang terjadi, satu yang baru yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin di tempat kita bekerja kita ada bos yang baru, dan kita kadang-kadang apabila berhadapan dengan sesuatu yang baru, saudari, kadang-kadang kita juga ada perasaan gembira ataupun ada perasaan takut, sebab sesuatu yang baru itu menjadi sesuatu yang kita tidak pasti apakah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apabila kita mengalami sesuatu yang baru ataupun melalui sesuatu situasi yang baru, kadang-kadang kita merasa takut ataupun kita was-was. Tapi firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 23, dia berkata bahwa ketika kita melalui situasi-situasi yang tidak pernah kita lalui, apabila kita melalui situasi yang gelap, di situ gembala yang baik itu yang ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir.
walau apapun cebaran ataupun masalah, situasi yang kita hadapi itu, walaupun kita tidak pernah melalui situasi itu, tapi Tuhan berjanji kepada kita yang Dia tidak akan meninggalkan kita. Jadi sesuatu yang baru itu, saudari, boleh membawa sukacita kepada kita. Dan di dalam firman Tuhan yang kita lihat pada pagi hari ini, Dia menyatakan bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memiliki sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan yang baru. Dia berkata bahwa kehidupan ataupun manusia yang lama itu akan dihancurkan. Dan di dalam ayat 9 dan 10 dia berkata, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dari dalam ayat ini, ayat firman Tuhan ini, dia memberitahu bahwa kita mengalami suatu perubahan di dalam kehidupan kita apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus. Apabila kita menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, ada satu perubahan yang terjadi, yaitu ada satu pembaharuan di dalam diri kita, ada satu pembaharuan di dalam hati kita, ada satu pembaharuan cara kita bertindak, ada satu pembaharuan cara kita bercakap, berbicara, ada suatu pembaharuan di dalam cara kita berpikir, ada suatu pembaharuan di dalam cara kita membuat pekerjaan kita, di dalam tindakan kita. Dan inilah suatu yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab apabila kita percaya kepada Tuhan, apabila kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus hadir. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kita memiliki Roh Kudus yang akan mengajar kita, yang akan memimpin kita, yang akan sentiasa berada bersama-sama dengan kita. Pada satu ketika ada seorang ibu, dia datang, dia membawa anak perempuannya, kanak-kanak lah. Ya, dia bawa anaknya berjumpa dengan seorang yang bernama Corrie ten Boom. Ya, Corrie ten Boom ini dia ialah seorang penulis yang terkenal. Ya, seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pada zaman kanak-kanak dia, zaman remajanya, dia melalui apa yang dipanggil Holocaust. Ya, Holocaust ini adalah satu kejadian yang terjadi dalam ketika Perang Dunia Kedua ataupun sebelum Perang Dunia Kedua, di mana orang-orang Yahudi ditangkap di Eropa, di kawasan Eropa, di Germany oleh Hitler. Dan mereka ini ada di antara mereka yang dimasuk ke dalam ke tempat di mana mereka dibunuh beramai-ramai. Dan Corrie ten Boom ini melalui situasi yang sedemikian. Ya, tetapi puji Tuhan, dia selamat. Dan selepas peperangan itu, ya, orang-orang Yahudi ini mereka dibebaskan, ya, mengalami kebebasan. Dan Corrie ten Boom ini menjadi seorang yang mengajar tentang Tuhan. Dia menulis buku, dia seorang yang terkenal. Dan ibu ini berjumpa dengan dia dan bersama dengan anak gadisnya. Dan setelah mereka berbicara dengan Corrie ten Boom ini, dan anak perempuan ini berkata kepada ibunya, "Ibu,
Ketika saya menjadi dewasa, saya mau menjadi seperti Corrie ten Boom ini. Dia mengatakan itu sebab dia melihat bahwa di dalam Corrie ten Boom ini ada sesuatu, ada sukacita. Ya, dia melihat dia adalah seorang yang mempunyai kasih, seorang yang sangat baik, dan anak gadis ini berkata, aku mau menjadi seperti dia nanti apabila aku menjadi dewasa. Dia bercita-cita untuk menjadi seperti Corrie ten Boom, seorang yang melakukan kebaikan, seorang yang mempunyai mempunyai hikmat daripada Tuhan. Jadi ada sesuatu yang terjadi, yang baru terjadi, yang telah terjadi dalam kehidupan Corrie ten Boom yang mempengaruhi orang lain, orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang yang bertemu dengan dia. Itulah apa yang Tuhan mau daripada kita, saudara. Apabila ada satu pembaharuan di dalam hidup kita, ada sesuatu yang terjadi, ada satu pembaharuan yang tadi terjadi dalam hati kita, Tuhan mau kita melalui itu, mengalami itu, supaya kita dapat mempengaruhi orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang bergaul dengan kita. Melalui kehidupan kita, Tuhan ingin menjamah mereka. Tuhan ingin melakukan satu perubahan di dalam kehidupan mereka melalui kehidupan kita. Jadi pada pagi hari ini, saudara, kita akan melihat apakah pembaharuan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita apabila kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Apakah pembaharuan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita apabila kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Saudara-saudari, pembaharuan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita apabila kita menyerahkan hidup kita kepadanya, ialah kita akan mengalami kasih-Nya. Kita akan mengalami kasih Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang berharga bagi kita. Karena apabila kita mengalami kasih Tuhan itu, itulah yang akan menyebabkan kehidupan kita berubah. Apabila kita mengalami kasih Tuhan itu, kita mengalami penyertaan dalam kehidupan kita, kita mengalami kebaikannya. Walaupun kadang-kadang kita jatuh di dalam kehidupan kita, tapi pada saat kita jatuh, pada saat kita menyimpang daripada mengikuti Tuhan, tangan Tuhan yang penuh kasih itu akan membawa kita kembali, supaya kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita dengan kehidupan kita, dengan kita melakukan ataupun berjalan melalui kehidupan kita bersendirian tanpa Dia menyertai kita. Kenapa, saudara? Sebab Dia mengasihi kita seperti seorang bapa. Dia mempunyai seorang anak yang kecil yang berjalan di hadapannya, dan anak ini dia mulai belajar berjalan. Dia berdiri dan dia berjalan, dalam beberapa langkah dia jatuh. Tetapi ayahnya yang mengasihi dia, sebab ayahnya ini mau melihat anaknya ini dapat berjalan. Tapi dia biarkan saja. Tapi dia ada di situ, dia melihat. Dia melihat dan dengan tersenyum dia melihat anaknya ini, dia berjalan berapa langkah, lepas itu dia jatuh. Dan anak ini dia berdiri lagi, dia coba berdiri dan dia coba berjalan dan dia jatuh lagi. Dan itu dia ulang-ulangkan sehingga pada satu ketika anaknya ini boleh berjalan sendiri. Jadi itulah apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, saudari. Sebab kasih-Nya, Dia ada bersama dengan kita, tapi kita tidak dapat melihat Dia. Tapi Dia dapat melihat kita, Dia ada menyertai kita. Dan Dia mau kita mengalami kasih-Nya. Jadi
pembaharuan yang kita alami dalam kehidupan kita apabila kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, yaitu kita akan mengalami kasih Tuhan itu. Dan kasih Tuhan itu, saudari, ialah kasih yang Tuhan beri secara percuma kepada kita. Kita tidak perlu melakukan sesuatu untuk mendapat kasih daripada Allah Bapa kita. Bahkan Dia yang terlebih dulu mengasihi kita. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besarnya kasih Allah bagi dunia ini, maka diberinya anak tunggalnya kepada kita, kepada dunia ini, supaya barang siapa yang percaya kepadanya," itu percaya kepada Tuhan Yesus, "tidak akan binasa, tetapi akan memperolehi kehidupan yang kekal." Bahwa Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Ketika kita mengalami kasih Allah itu, ketika kita mengalami kebaikan Allah itu, daripada situ kita ingin mengasihi Dia, kita ingin melayani Dia, kita ingin mengikuti firman-Nya. Jadi kasih-Nya yang mengubah kita, kasih-Nya yang akan membentuk kita. Jadi saudara-saudari, pembaharuan yang kita alami apabila kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, yaitu kita mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita saudari menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan segala apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan seterusnya saudari, pembaharuan yang kita alami dalam kehidupan kita ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, yaitu kita akan hidup penuh dengan wibawa. Maksudnya saudari, kita akan hidup teguh di dalam Tuhan walau apapun cobaan yang datang di dalam kehidupan kita, walau apapun tantangan yang datang di dalam kehidupan kita, karena kita telah mengalami sesuatu yang baru daripada Tuhan. Kita mengalami Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Kita akan tetap teguh berdiri di dalam iman kita, di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, walau apapun yang dikatakan oleh kawan-kawan kita yang selalu kita bergaul pada masa dahulu. Ya, apabila kita berjumpa dengan mereka dan mereka berkata, "Mari ikut kami," dan engkau tahu bahwa apa yang mereka ingin lakukan itu tidak bersesuaian dengan firman Tuhan, engkau tidak akan mengikut mereka, engkau tidak akan pergi bersama-sama dengan mereka, karena apa yang akan mereka lakukan ialah sesuatu yang tidak mengikut kebenaran firman Tuhan. Dan engkau tetap berpegang kepada imanmu, engkau tetap mengikuti Tuhan walau apapun cemuhan yang mereka katakan, walaupun mereka ketawa tentang apa yang kau sedang lakukan, tapi engkau tetap ingin mengikuti Tuhan, engkau tetap percaya kepada Tuhan. Jadi engkau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan walau apapun yang dikatakan oleh teman-temanmu. Jadi saudara-saudara, apabila ada pembaharuan di dalam kehidupan kita, apabila kita hidup baru di hadapan Tuhan, kita ingin menjaga hati kita, kita ingin menjaga kehidupan kita, kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan, kita mau hidup mengikut kebenaran firman Tuhan. Tapi walaupun kadang-kadang saudari, walaupun kita keinginan kita dalam mengikut Tuhan, mengikut kebenaran firman Tuhan, kita adalah orang yang berhadapan dengan banyak situasi, banyak pencobaan yang datang dalam kehidupan kita. Kadang walaupun kita berhati-hati, tapi kadang-kadang kita akan tergelincir. Ya, seperti seorang yang berjalan di atas jalan raya, ya, selepas hujan. Kita mungkin berhati-hati, tetapi kadang karena jalan itu licin, kita terjatuh, tergelincir. Dan sama juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang
mengasihi Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada masanya kita terjatuh, tetapi jangan kita tinggal di tempat itu, saudara-saudari. Apabila kita terjatuh ya di dalam dosa, kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dan mungkin melalui cara kita berpikir ataupun apa yang kita lakukan. Apabila kita melalui situasi yang sedemikian, dengan secepat mungkin kita datang kepada Tuhan dan mohon ampun daripada Tuhan. Dan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya Dia menolong kita, supaya Dia memimpin kita. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, Dia berkata, ketika kita mengaku dosa kita kepadanya, Dia akan mengampuni kita. Dia akan mengampuni setiap dosa-dosa kita, setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Jadi saudara-saudari, apabila kita terjatuh di dalam dosa ataupun kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita datang kembali kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang akan membina kehidupan kita kembali, seperti satu cermin ya yang jatuh, satu kaca yang jatuh, dan kaca itu berpecah. Dan bagi seorang manusia mustahil untuk kita mencantumkan kaca itu kembali seperti asalnya. Sama juga kehidupan kita, dari kadang apabila kita jatuh dan apabila ada keremukan di dalam hati kita, apabila kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan menolong engkau di dalam kelemahanmu, di dalam keadaan di mana engkau berkata, aku tidak mampu. Seperti di dalam Mazmur 51, ketika Raja Daud, dia jatuh di dalam dosa, dia berzina dengan istri Uria, dan Nabi Nathan datang kepadanya dan berkata bahwa engkau sudah berdosa kepada Tuhan. Dan hati Raja Daud remuk di hadapan Tuhan. Dia bertobat di hadapan Tuhan, dan dia berkata kepada Tuhan, dia menulis Mazmur 51 dan berkata kepada Tuhan, cucikanlah hatiku, supaya ada sukacita kembali. Aku akan mengalami sukacita lagi dalam kehidupanku. Dan dia bertobat di hadapan Tuhan. Dia menyatakan isi hatinya kepada Tuhan. Dan dia berkata, sucikanlah aku, perbaharuilah hatiku. Jadi Tuhan boleh melakukan, Tuhan boleh membentuk kita, Tuhan boleh mengubah hidup kita apabila kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan apabila kita jatuh di dalam dosa, apabila kita tergelincir ya, di dalam kehidupan kita secara rohani, saudara-saudari, jangan kita tinggal di situ, tapi biar kita datang kepada Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, sebab Dialah Tuhan yang sentiasa menunggu kehadiran kita sebagai anak-anak. Dialah Tuhan yang sentiasa ingin kita kembali kepadanya. Dialah Tuhan yang begitu baik. Dialah Tuhan yang begitu baik bagi engkau pada pagi hari ini. Dan seterusnya, saudari, apabila kehidupan kita diperbaharui, apabila ada pembaharuan terjadi dalam hidup kita, kita akan mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Kita akan memiliki satu pengharapan di dalam Tuhan, bukan pengharapan di dalam tentang diri kita, bukan pengharapan
di dalam majikan kita, bukan pengharapan di dalam kerjaan kita ataupun pengharapan di dalam pendidikan kita, tapi pengharapan kita adalah di dalam Tuhan. Pengharapan kita adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sentiasa mempunyai pengharapan walaupun cebaran yang kita hadapi itulah cebaran yang sangat besar. Tapi karena kita ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus, walau betapa sulit pun hidup kita, berapa susah pun keadaan yang kita lalui, tapi kita tidak akan melihat kepada situasi itu. Tetapi kita memandang kepada Tuhan Yesus. Mata penglihatan kita adalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yakobus dia berkata, ketika kita memandang kepada Tuhan, setiap apa yang ada di sekeliling kita itu menjadi lenyap di hadapan Tuhan. Kenapa saudari? Sebab sinaran wajah Tuhan itu yang bersinar ke atas kita, sehingga kita tidak melihat bayang-bayang kita sendiri. Setiap bayang-bayang yang ada di sekeliling kita sudah hilang, sudah lenyap. Sebab apa? Sebab ada sinaran daripada Tuhan, ada terang daripada Tuhan Yesus yang bersinar ke atas kita. Dan setiap keraguan, setiap masalah yang ada di sekeliling kita, baik masalah ekonomi, baik masalah hubungan, tapi apabila kita berada dalam hadirat Tuhan, semuanya itu lenyap, semuanya itu hilang. Sebab Tuhan yang memancarkan wajahnya ke atas kita, dan dia mengasihi kita. Jadi saudara-saudari, kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Jadi pada saat ini, saudara-saudari, apapun situasi yang engkau sedang hadapi, ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Berharaplah kepadanya. Serahkanlah situasimu kepada Tuhan. Dia boleh melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Ada harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita melakukan sesuatu ataupun bertindak dengan kepandaian kita, dengan hikmat kita. Tetapi mari pada pagi hari ini tetap berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, betapa kecil pun iman kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, walaupun imanmu sebesar benih sesawi, ketika engkau berbicara kepada gunung ini, pindahlah ke laut, dan gunung itu adalah merujuk kepada masalah yang kita hadapi, situasi yang kita hadapi, betapa besar pun masalah itu, karena kita mempunyai iman. Walaupun sebesar benih sesawi, ketika kita berbicara kepada situasi ataupun masalah yang kita hadapi itu lenyap, ada satu perubahan, ada satu kemenangan yang kita alami. Engkau akan mengalami kemenangan di dalam hidupmu. Jadi saudara-saudari, mari pada pagi hari ini tetap berharap kepada Tuhan. Dia akan menolong engkau. Jadi saudara-saudari, apabila Tuhan melakukan satu pembaharuan di dalam kehidupan kita, ketika dia datang di dalam kehidupan kita, Roh Kudusnya ada bersama-sama dengan kita. Dan ada suatu pembaharuan yang terjadi di dalam diri kita. Ada pembaharuan itu menyebabkan kita akan mengalami kasih Tuhan. Dan pembaharuan yang kita alami itu menyebabkan kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, walau apapun keadaan yang kita alami. Dan selain daripada itu, saudara dan saudari, apabila ada suatu pembaharuan terjadi di dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi di dalam diri kita, yaitu kita akan bertumbuh di dalam kerohanian kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa kita akan
menggambarkan Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Bahwa orang akan melihat Dia ada di dalam diri kita. Tuhan akan melihat Tuhan Yesus melalui kehidupan kita, dan sehingga nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Mari pada pagi hari ini saudara-saudari, biar Tuhan Yesus yang dipermuliakan melalui kehidupanmu. Pembaharuan yang terjadi dalam hidupmu, supaya Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Mari kita terus memuliakan Dia di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk hidup yang baru yang Kau telah beri kepada kami. Kehidupan kami yang lama itu sudah hilang, sudah lenyap karena kasih Tuhan yang kami alami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pengharapan yang Kau telah beri kepada kami. Oh, terima kasih Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau-lah Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Baik ketika kami melalui situasi yang sukar, ataupun ketika kami melalui situasi yang senang, situasi yang baik, situasi yang indah, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang akan menerangkan kebenaran firman-Mu lebih dalam lagi dalam kehidupan setiap pribadi kami. Oh haleluya, terpujilah nama-Mu. Oh haleluya Tuhan. Saudara-saudari, biar kasih karunia dan damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan Putra Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia telah bangkit daripada kematian, dan Dia hidup untuk selama-lamanya. Dan kita juga telah bangkit bersama-sama dengan Dia. Kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kita mengalami kemenangan, kita mengalami kemerdekaan di dalam Dia. Dan Dialah Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita sedang berada pada saat ini. Dimanapun engkau sedang berada di rumahmu pada saat ini, Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan memperdulikan engkau. Biar wajahnya menyinari ke atasmu, dimanapun engkau sedang berada, dalam apapun yang engkau lakukan, Tuhan menyinari wajahnya ke atasmu, karena Dia mengasihi engkau. Tuhan menyinari wajahnya ke atas keluargamu, ke atas perniagaanmu, ke atas pekerjaanmu, apapun yang sedang engkau lakukan, apapun yang sedang engkau kerjakan, biar wajah Tuhan menyinari ke atasmu. Oh terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami ingin terus memuji dan menyembah Engkau. So, Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami agungkan, Engkau layak kami muliakan. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.